disitulah pentingnya. Ini jadi kalau cerita zaman dulu Bu ya, itu ada yang namanya di kota Irbil di daerah Irak. Jadi negara bagian Irak, namanya kotanya Irbil. Itu ada seorang penguasa yang punya perhatian terhadap itu. Ini makin lama anak muda, makin lama makin jauh dari agama nih, gitu ya. Gimana caranya supaya mereka kumpul bareng, yang dikumpulin sama orang-orang soleh, ulama, gitu ya. Di situ kumpul baca Quran, di situ dikumpulin akhirnya tuh. Ya, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, nama rajanya itu Abul Mudhaffar. Dia bukan, apakah dia orang Arab? Bukan. Ya, memang tinggalnya di pesisir kota Irak. Dia sebagai penguasa, bahkan dia punya perhatian penuh terhadap ulama, punya perhatian penuh terhadap masjid. Cuman ide brilian dari dia itu apa? Ngumpulin orang sekampung. Gitu. Apa yang dikumpulin? Pokoknya kita akan ngadain maulid besar-besaran. Ya, siapa yang mau nyumbang silahkan. Yang kagak nyumbang kagak apa-apa, yang penting ikut. Itu Bang, bayangin ya, 3 hari sebelum acara itu ada yang bawa kambing, ada yang bawa ayam, ada yang bawa bebek, ada yang bawa sapi, ada yang bawa apa. Tujuannya apa? Sedekah. Gitu doang. Nggak ada kewajiban sama rajanya. Jadi dibuat resmi gitu loh Bu, satu ituan. Nah, dibawa ke lapangan terus dipotong, ya dicincang, dimasak, kemudian buat acara nanti. Gitu ya, buat acara. Dan dari kas kerajaan dikeluarin kurang lebih 300.000 dinar emas. Karena kenapa? Tujuannya ya untuk memberikan makanan kepada orang-orang warga yang hadir. Dari situ tuh kan senang Bu orang. Ya, kumpul bareng, dengerin Al-Qur'an bareng, dengerin salawat bareng, dengerin zikir bareng, dengerin tausiah bareng, dengerin syair-syair sejarah Nabi bareng, gitu ya. Kan enaknya namanya orang kumpul, ya, makan bareng semuanya, nggak ada yang bayar, yang mau sedekah ya silakan. Dan itu ternyata berhasil. Minat warga Irbil saat itu hampir semuanya ikut. Makanya saya bilang itu ngeluarin dananya dari kas negara, selain daripada sumbangan itu 300.000 dinar. Artinya masyarakat itu seneng gitu loh, ya, dengan cara seperti itu, doa-doa bareng. Akhirnya jadilah itu menjadi tradisi. Jadi menjadi tradisi. Cuman memang tradisi ini ya, bukan, apakah itu dibolehkan dalam syariat? Kalau acara kumpul-kumpul gitu Bu, ya, kalau acara kumpul-kumpul secara kasat nyata, yang namanya kumpul itu kan acara sosial loh ya. Ya acara, ya kayak kita diundang seminar gimana sih? Itu kan acara sosial. Ketika kita diundang resepsi pernikahan, perkawinan, itu kan acara sosial. Ya, mau ketemu saudara-saudara ini, gitu, pakai baju yang bagus, ya, pakai make up yang bagus, hadiahnya juga spesial, kan enak, kumpul terus bisa makan enak di gedung, di rumah, di tanah lapang, gitu ya, kan enak kayak gitu ketemu udah, karena sibuk dengan pekerjaan tiap hari, nggak ketemu saudara. Ya itu yang menjadi sebuah ciri cikal bakal dulu maulid itu bagaimana. Ya, karena banyak orang yang protes juga. Ya, maulid itu kagak ada, itu zaman Nabi kagak ada, Nabi nggak pernah ngerjain. Ya nggak apa-apa, kalau dia nggak suka nggak apa-apa. Kan saya bilang tadi itu amalan sunnah, gitu, tidak mencapai yang wajib. Ya. Jadi itu yang dijadikan cerita awal ya terkait dengan perayaan maulid itu. Akhirnya tersebar sampai ke Turki Utsmani. Turki Utsmani itu kan sebagai sebuah khilafah ya, kepemimpinan Islam yang dipegang oleh orang-orang Turki saat itu. Sampai seperti itu terus. Mereka jadi, karena itu tradisinya baik, ya, gimana di situ raja ikut, khalifah ikut, semuanya ikut. Hanya sekedar seremonial gitu lah. Nanti ada cerita-cerita Rasulullah, cerita dakwahnya. Sebab karena kenapa Bu? Zaman sekarang orang, coba Ibu lihat aja deh. Saya terkait dengan ajaran-ajaran agama. Ya, siaran ajaran agama dengan siaran sinetron, mana yang lebih banyak ditonton? Sinetron kan. Nah, akhirnya inilah yang kemudian dikembangkan. Caranya gimana? Dibungkus dengan kumpul bareng,
gitu ya, makan bareng, salawat bareng gitu ya. Nah itu kan jadi ya dikemas dengan sesuatu hal yang menarik gitu loh ya. Ini yang kemudian jadi turun temurun menjadi tradisi. Makanya orang bilang Al-Imam Syekh Al-Buti mengatakan itu adalah nasyatun ijtimaiyun hadfuhu diniyun gitu ya. Itu ada sebuah aktivitas sosial yang tujuannya adalah untuk masalah keagamaan. Ya iya, karena kalau kita lihat di dalamnya kan acara Maulid apa sih? Ya, pembukaan. Nah, dibuka dengan baca Al-Fatihah. Itu kan bacaan Quran. Kemudian ada tilawatil Quran, gitu ya. Balik nggak? Ya baik aja, nggak kenapa-napa. Ya kemudian ada acara ya marawisan, senandung. Baik nggak? Ya baik juga, di dalamnya juga ini kok, gitu ya. Jadi kalau kita runut sampai akhir nggak ada yang menyalahi, kecuali di dalam Maulid itu ada acara mabok-mabokan, ya, pukul-pukulan, ya, minum bir sama-sama, main judi sama-sama, main zina, kan nggak ada gitu-gituan maksud saya. Ya, ini yang kemudian dikembangkan secara turun temurun. Itu terkait dengan Rabiul Awwal. Jadi tidak semua yang Rasulullah nggak ngerjain, ya, kan ada yang berdalih. Ya, Rasul nggak pernah ngerjain tuh, sahabat juga nggak mengerjain, tabiin juga nggak mengerjain tentang gituan. Bukan berarti mereka nggak ngerjain itu terus nggak boleh, bukan berarti itu. Sekarang kalau saya tanya Bu, banyak seminar-seminar yang ada, kumpul-kumpul di hotel bintang 5, ya banyak workshop kumpul-kumpul di kantoran hotel bintang 5, bintang 4. Ya, apakah dulu ada zaman Nabi? Nggak ada gitu-gituan. Ya, zaman Nabi cuma kumpul di tanah lapang di depan masjid, kemudian Nabi ceramah, selesai udah gitu ya. Zaman sekarang orang ngadain seminar-seminar, simposium, workshop segala macam, kan nggak ada. Ya. Tapi kemudian apakah itu diharamkan? Kan enggak. Maksudnya kan banyak tuh penafsirin, ya, itu enggak boleh. Ini hadisnya nih, apa itu? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai seorang kaum gitu ya, atau sekelompok kaum, maka dia akan menjadi sama dia. Artinya kalau memperingati Maulid Nabi berarti sama dengan orang Nasrani, dan berarti itu kufur dan jadi kafir. Bukan begitu memaknainya. Ya. Memaknainya adalah ya, pakaian kita sama pakaian mereka kan sama. Apakah kemudian kita jadi Nasrani? Celana yang kita pakai sama dengan orang Kristen, dasi yang kita pakai gitu ya, sama. Apakah kemudian kita jadi Nasrani? Kan enggak. Dilarang oleh Nabi menyerupai sesuatu itu kalau dalam kemaksiatan, gitu doang. Ya. Kalau dalam kemaksiatan, kalau dalam kebaikan enggak kenapa-napa.